terkait dengan politik Bapak belakangan ini berubah menjadi politik identitas, dan itu Bapak kemukakan pada pidato Bapak di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Donald Trump bukanlah seorang presiden yang harus juga dipandang wow, tidak. Donald Trump biarlah Donald Trump, Israel biarlah Israel, Palestina biarlah Palestina. Dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semuanya adalah non-blok. Tetapi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah melihatkan kepada dunia internasional bahwa perpolitikan Bapak sudah berubah dari politik Pancasila menjadi politik identitas. Persoalan kemarin terkait dengan unjuk rasa Agustus 2025, di mana ada kerusuhan, keributan, bukanlah terletak pada kesalahan Bapak, tetapi DPR RI yang menjadi pusat perhatian telah mencoreng Senayan, gedung DPR, di mata publik karena terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh sehingga rakyat marah, hanya ditunggangi oleh para provokator, para penghasut, para mereka yang adalah mafia-mafia yang terlibat penambang ilegal, mafia migas, para koruptor, mereka yang masih ada di dinas atau masih status petinggi di TNI dan di Polri, yang diduga di mana mereka tidak ada jabatan, ada mereka dalam sebuah pertanyaan terkait kerusuhan kemarin. Politik identitas tidak membawa Bapak kepada kelanjutan jabatan. Diduga Bapak ketakutan, diduga Bapak telah dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang dimana Bapak tidak mendapatkan kepastian terkait dengan perjalanan ke depan. Bapak Joko Widodo tidaklah seorang jenderal, tapi mampu 2 periode memimpin bangsa ini tanpa kerusuhan. Kenapa? Karena orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang jago strategi. Tapi Bapak diduga telah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahu strategi, termasuk oknum-oknum DPR yang dari Senayan, yang dimana mereka mengatakan begini-begini. Ingat, mertua Pak Prabowo, Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto, cukup lama menggunakan politik Pancasila. Tapi ketika B.J. Habibie dan orang-orang dekatnya B.J. Habibie mengatakan Bapak harus begini, harus begini, lalu Soeharto terbang ke luar negeri dan berubah politiknya menjadi politik identitas. Walaupun Ibu Tin tidak mau politik identitas, akhirnya Soeharto lengser. Prabowo Subianto tidak lama lagi akan didesak oleh minoritas, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum, keadilan, karena di mana umat Kristiani, di mana mereka beribadah, menjalankan kegiatannya diganggu oleh sekelompok orang, dan orang itu diduga tidak tahu tentang kepancasilaan. Bapak akan diminta oleh kami bertanggung jawab terkait dengan semua keadaan negeri ini. Sedangkan itu belum selesai, tapi Bapak udah bercampuri persoalan Israel dan Palestina. Biarlah Palestina dengan Palestinanya, Israel dengan Israelnya, tetapi ada yang harus Bapak kerjakan di Indonesia, menjadikan masyarakat adil dan makmur, hukum tegak lurus, bukan melihatkan kepada dunia bahwa Bapak terkesan kepedulian terhadap sebuah negara Palestina, di mana negara itu pun kita prihatin. Tapi Bapak melihatkan kepada internasional bahwa Bapak adalah pro-Palestina, padahal kita non-blok. Saya sedang ada di Bandara Samratulangi, Manado. Saat di bandara, saya melihat handphone saya. Berita yang sangat membanggakan. Bapak Presiden telah berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyinggung tentang jalur Gaza dan Palestina. Saya sebagai aktivis, Ketua Umum Periset Kebenaran Nasional, menanyakan kepada Bapak Presiden, alas hak Indonesia untuk selalu pro kepada Palestina, tolong dijelaskan. Jikalau memang alas haknya karena memang perdamaian dunia dan ketenangan umat manusia untuk seluruh dunia dalam konteks HAM, hak asasi manusia, dan konteks sosial, dan konteks kebebasan dan kemerdekaan, kita dukung.
Tetapi Indonesia yang masih banyak intoleran, yang menghalang-halangi umat Kristiani beribadah dari kelompok tertentu, saya kutuk. Dan Pak Presiden Prabowo silakan mendukung Palestina dan berpidato dengan hebat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi Bapak juga harus menyampaikan kepada rakyat Indonesia, intoleran tidak boleh ada di Indonesia. Kami kutuk perbuatan setiap orang yang menghalang-halangi umat Kristiani beribadah. Karena beribadah itu adalah hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, yang diyakininya. Demikian kami sampaikan dari Bandara Samratulangi. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kita bertemu kembali ya. Kali ini beta ingin mencermati tentang solusi dua negara ya, Palestina dan Israel, yang akhir-akhir ini marak dibicarakan, bahkan dipertentangkan oleh berbagai pihak ya. Nah, beta mau kasih judul begini. Semut Palestina nampak, sementara gajah Maluku, Papua Barat, Aceh, dan lain-lain sengaja tak nampak, alias dicuekin ya. Atau dengan kata lain, dua wajah kontroversi Indonesia atau NKRI. Wajah internasional, wajah damai, sementara wajah dalam negeri adalah wajah perang. Sementara wajah dalam negeri adalah wajah perang, wajah kekerasan, atau wajah penindasan ya. Nah, beta atau saya bukan ahli kitab ya, bukan ahli Alkitab. Namun sebagai pengikut Alkitab sejati, beta ingin memberi sedikit masukan atau pandangan tentang Israel dan Palestina, terutama menyangkut keputusan Indonesia lewat pidato Presiden Prabowo pada sidang tahunan PBB 22 September 2025 yang baru lalu ya. Ada pepatah bilang begini, semut di seberang lautan nampak, namun gajah di kelopak mata tak nampak. Kalau dalam Alkitab tertulis selumbar di mata orang lain nampak jelas ya, namun balok di pelupuk mata tak nampak. Hai orang munafik, kata Tuhan Yesus Kristus. Hai negara munafik NKRI Indonesia. Pak Prabowo sangat memalukan ya. Sebagai presiden NKRI bisa-bisanya melihat selumbar Palestina, sementara balok Papua Barat, RMS Maluku, balok Aceh, dan bahkan berbagai daerah lainnya yang bergolak ya, untuk kemerdekaan mereka masing-masing sebagai pengejawantahan dari 15 negara bagian yang dirampas haknya oleh NKRI hingga saat ini tidak kelihatan ya, tidak nampak. Saya bingung ya, atau beta bingung. Kalau bilang beliau tidak punya mata dan pengertian, tidak masuk akal sehat. Namun kalau bilang beliau punya mata dan pengertian, kok tidak sesuai dengan fakta yang terfakta ya. Presiden Prabowo bisanya melihat semut Palestina, sementara gajah Papua Barat, gajah RMS Maluku, Aceh, dan berbagai daerah lainnya tidak nampak ya, alias dicuekin. Ini aneh bin ajaib. Aneh sekali untuk diterima oleh akal sehat, di mana Papua Barat, RMS Maluku, Aceh, dan daerah lainnya diharamkan ya, sementara Palestina dihalalkan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, sangat fantastik, sangat unik, dan sangat antik pernyataan ini. Namun hanya untuk didengungkan dan bukan untuk diterapkan. Itulah Indonesia sebagai negara yang gagal hukum, negara yang gagal moral dan gagal etika ya. Urus rumah tangga sendiri tidak becus, namun tepuk dada mampu mencampuri rumah tangga orang lain. Alangkah naifnya NKRI ini. Itulah kalau negara hanya sibuk dengan mabuk korupsi dan mabuk agama, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Membela kemanusiaan di luar negeri, namun buta dan tuli terhadap kemanusiaan di dalam negeri. Menyuarakan kedamaian di PBB, namun bertentangan dengan teriakan derita rakyat dalam negeri sendiri. Indonesia mendukung solusi dua negara Israel-Palestina di panggung internasional, sementara rakyat Maluku, Papua Barat, dan Aceh masih berjuang melawan penindasan, melawan ketidakadilan, melawan marginalisasi yang tak kunjung padam, saudara.
Presiden Prabowo menuntut reformasi PBB agar lebih komprehensif dan representatif, namun lembaga-lembaga demokratis dalam negeri seperti DPR lebih banyak ignore terhadap suara rakyat, yang mengakibatkan rakyat dan mahasiswa turun ke jalan demo menuntut perubahan-perubahan yang mendasar, ya. Itu fakta terfakta, ya. Kenyataan menyuarakan perlindungan sipil di Gaza, sementara terjadi penindasan sipil di wilayah konflik Indonesia. Menyoroti pentingnya perlindungan wanita dan anak-anak, ya, maksud saya, di Gaza, sementara pelanggaran hak asasi manusia, penembakan, penindasan, dan lain-lain seperti itu masih terus berlangsung sampai dengan saat ini di wilayah konflik seperti Maluku, Papua Barat, dan Aceh. Indonesia ingin memposisikan dirinya sebagai jembatan atau mediator perdamaian dunia, namun terjebak dalam jembatan atau sebagai mediator penghancuran di wilayah konflik yang pada gilirannya menimbulkan gelombang-gelombang protes dalam negeri. Memposisikan diri sebagai pemimpin isu iklim dan pembangunan berkelanjutan, namun bertentangan dengan tindakan dalam negeri di mana terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berkelebihan, deforestasi hutan, dan pengerusakan lingkungan, dan sebagainya. Nah, Presiden Prabowo berkata dengan gamblang, kami mengakui Israel kalau Israel memerdekakan atau mengakui Palestina. Kalau dibalik gimana, ya? Kalau saya bilang begini, Israel mengakui Indonesia jika Indonesia melepaskan hak daulat bangsa Papua Barat, RMS Maluku, Aceh, dan daerah lainnya di Indonesia. Bagus juga, ya, pernyataan ini. Sekali lagi saya katakan, Presiden Prabowo dengan gamblang berkata bahwa kami mengakui Israel kalau Israel memerdekakan atau mengakui Palestina. Nah, kalau dibalik gimana? Israel mengakui Indonesia jika Indonesia melepaskan hak daulat bangsa Papua Barat, RMS, Maluku, Aceh, dan daerah lainnya Indonesia. Kan bagus, kan? Indonesia mau mengakui Israel atau tidak, itu tidaklah merupakan hal yang penting buat Israel, saudara-saudara, ya. Israel tidak begitu antusias untuk mendapatkan dukungan Indonesia sebagai negara yang gila korupsi dan negara gila agama. Saya yakin itu. Nggak ada keuntungan bagi Israel untuk Indonesia mendukung Israel. Namun sebagai bangsa pertama Alef Uru, itulah Maluku, dan sebagai bangsa Papua Barat, tetap berkomitmen untuk mendukung keputusan bangsa Israel dan tetap berjalan bersama dan bergandengan tangan dengan Israel. Kami FKM RMS Maluku atau Kerajaan Nusa El Haq tetap bersama dengan Israel sampai kiamat dunia. Indonesia mau jungkir balik atau mau bunuh diri pun Israel tidak peduli, saudara-saudara. Ada 147 negara setuju dengan negara Palestina, 10 tidak, dan 12 abstain. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya 10 negara yang sadar dan mengakui kebenaran Alkitab. 10 negara berdiri di pihak Tuhan untuk Israel, dan 147 negara lainnya berdiri di pihak manusia untuk Palestina. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, masih ada 2 negara lagi yang berdiri di pihak Tuhan untuk Israel. Itulah negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950, Kerajaan Nusa El Haq, dan negara Papua Barat yang sebentar lagi akan menerima hak kedaulatannya dari pihak Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, sekian banyak negara di dunia ini mengerubuti Israel, dan ini menunjukkan bahwa nubuatan dalam Sakaria 12 dan Yehezkel 38 pasti akan tergenapi, dan Tuhan sendiri yang akan melenyapkan bangsa-bangsa yang melawan Israel, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca tentang kebenaran firman Tuhan dalam Yehezkel 37 ayat 21 dan 22, maka kesimpulannya adalah bahwa Tuhan akan membawa 10 suku yang mengembara yang tersebar di seluruh dunia. Mulai pada saat ditawan oleh Asyur, dibawa ke Asyur dan di Babel, dikembalikan kepada negara mereka, kerajaan Israel Utara. Dan pada ayat 22 dia katakan, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Berarti hanya satu, saudara-saudara. Nah, klaim sepihak secara duniawi atas Palestina, yang merupakan perubahan nama dari Filistin sejak kerajaan Yunani dan Romawi berkuasa,
yang didominasi oleh orang-orang Arab dari tepi barat dan jalur Gaza, juga dari Mizrahim, dari Sephardim, Assyria, Samaritan, Mediterranean lainnya, adalah justru merupakan pemicu kehancuran dunia yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dunia bangsa-bangsa. Nah, deklarasi New York secara mendasar adalah sebagai dasar hukum bangsa-bangsa untuk meniadakan, merobek-robek hak bangsa Israel yang telah diberikan oleh Tuhan Allah mereka pada satu sisi, dan pada sisi lainnya pasti akan bertindak menuduh Israel ketika Israel pada gilirannya akan menghancurkan musuh-musuh mereka, Palestina dan antek-anteknya. Padahal sebenarnya Israel sementara membela dan mempertahankan hak mereka yang hakiki. Nah, itulah politik dunia bangsa-bangsa, sangat kotor dan keji. Namun sebaliknya, justru menyudutkan Israel sebagai pihak yang bersalah. Maka sangat benar kata Pengkhotbah 3 ayat 16, tidak ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Saya lewat kesempatan ini selaku pemimpin Front Kedaulatan Maluku, Republik Maluku Selatan, Kerajaan Nusa El Haq Maluku, menyerukan kepada semua pihak, termasuk warga Kristiani Indonesia dan seluruh dunia, untuk berdiri di atas kebenaran Alkitab, untuk segera mewujudkan kebersatuan seluruh wilayah Israel Utara dan Selatan. Nabi Yehezkiel telah berbicara ribuan tahun yang lalu, dan dia katakan tidak akan pernah ada negara Palestina di bumi Israel Utara dan Selatan. Seperti yang saya baru baca tadi, Yesaya 37 ayat 21 dan 22. Tuhan akan mengembalikan mereka, dan Tuhan akan menyatukan mereka sebagai satu bangsa. Nubuatan ini pasti terjadi. Ini yang disebut dengan komponen kebenaran, keadilan, dan kejujuran, saudara-saudara. Berdasarkan Alkitab tentang keabsahan negara Israel Utara, Samaria, dan Selatan Yehuda, Yerusalem, yang adalah merupakan pemberian mutlak Tuhan kepada mereka turun-temurun. Nah, dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mau mengakui Israel, apabila Israel mengakui Palestina, maka semakin terbuka pula jalan bagi kehancuran dan atau pembubaran Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Hukum Newton kedua berkata begini, ada aksi, ada reaksi. Itu hukum Newton yang kedua. Ada Palestina berarti ada Maluku. Ada Palestina berarti ada Papua Barat dan Aceh dan lain-lain sebagainya. Apalagi kenyataannya ialah bahwa Palestina adalah wilayahnya palsu, penduduknya palsu, dan pemerintahannya palsu. Kenapa demikian? Ya memang karena itu kan wilayah kerajaan Israel Utara, Samaria. Itu bukan daerah Palestina. Itu berarti bahwa Palestina gugur menurut hukum, alias layu sebelum berkembang. Nah, sementara RMS Maluku, Papua Barat, Aceh, dan lain-lainnya adalah asli. Penduduknya asli, wilayahnya asli, dan pemerintahannya asli. Tidak ada nama bangsa Indonesia dalam nomenklatur dunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa politik yang sengaja disatukan, karena memang tidak ada bangsa Indonesia. Bangsa asli adalah Melayu, Mongoloid, ya, Melanesia, Mikronesia, Polinesia, dan sebagainya, ya. Nah, beta sangat setuju dengan pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sidang tahunan PBB bahwa perdamaian hanya bisa terlaksana di atas kejujuran dan bukan di atas kebohongan. Palestina harus menghentikan kegiatan menyebarkan kebencian terhadap Yahudi, menghentikan kegiatan bayar untuk membunuh, dan menerima kenyataan tentang keberadaan negara Yahudi dan hak orang Yahudi untuk memiliki negara sendiri di tanah air bersejarah mereka, itu tanah Israel. Rakyat Yahudi mendambakan perdamaian sejati, dan saya pun demikian, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pernyataan yang spektakuler yang didukung oleh nilai-nilai historis yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Demikian yang dapat beta analisa ya dalam kesempatan ini, dan akhir kata beta mau bilang bahwa kepada PGI maupun kepada seluruh jajarannya ke bawah dan denominasi gereja lainnya supaya tetap berdiri di atas kebenaran Alkitab. Dan kepada Presiden Prabowo, sadarlah sebelum terlambat. Saya mau berikan satu ayat untuk Presiden Prabowo, Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu. Artinya jangan mengingini Maluku, jangan mengingini Papua Barat, jangan mengingini Aceh, karena itu bukan milikmu. Oke? Jika itu bukan milikmu, jangan ambil. Jika itu tidak baik, jangan lakukan.
Jika itu tidak benar, jangan ucapkan. Jika kamu tidak tahu, diamlah. Nah, last but not least, untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetaplah berhikmat dan tetaplah kuat untuk bangsamu Israel. Salam saudara-saudara, itulah dia tanggapan keras yang disampaikan oleh Bapak, yaitu seorang tokoh. Bagaimana beliau menyampaikan adalah tidak salah ketika Bapak Prabowo di sidang PBB, yaitu membela Palestina dengan mengatakan agar Palestina itu merdeka. Tidak salah. Tetapi beliau menghimbau agar Bapak Prabowo jangan lupa agar memprioritaskan bangsa sendiri, yaitu Indonesia, melebihi bangsa lain, termasuk itu Palestina. Kita melihat bagaimana di Indonesia ini, ya, ketidakadilan, ya, terus saja merajalela. Minoritas sering sekali terjajah oleh orang-orang yang mengaku mayoritas. Saudara, bagaimana orang Kristen beribadah? Mereka dilarang. Orang Kristen merayakan Natal, mereka dilarang, dibubarkan. Orang Kristen mendirikan rumah ibadah, mereka dipersekusi, izinnya dipersulit. Di mana Bapak Prabowo? Kenapa hak-hak orang Kristen ini dirampas? Kenapa hak-hak orang Kristen ini seolah-olah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kemana Bapak Prabowo? Ya, kenapa tidak datang? Ya, untuk membereskan hal ini, agar minoritas tidak terjajah, agar betul-betul tergenapi, agar betul-betul, ya, semua warga negara bisa menikmati keadilan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, video cuplikan yang kedua yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana sang bapak ini mengatakan ketika Bapak Prabowo Subianto mengatakan kami akan mengakui Israel asalkan memerdekakan atau mengizinkan Palestina merdeka, kami akan akui Israel, katanya. Lalu sang bapak ini mengungkapkan kembali bagaimana kalau ada orang, ada bangsa lain, katakan Israel atau bangsa manapun, karena kalau mereka mengungkapkan kami akan mengakui Indonesia kalau mengizinkan, membiarkan Papua merdeka, kira-kira apa tanggapan, kira-kira apa yang dirasakan oleh seorang pemimpin, Bapak Prabowo Subianto, atau kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Netanyahu, oleh orang-orang Israel. Ketika Bapak Prabowo mengungkapkan itu, seolah-olah Bapak Prabowo melihat yaitu selumbar di Palestina, sedangkan balok di negeri sendiri, di Papua, itu tidak dilihatnya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan pelajaran penting. Video yang saya bagikan ini, jangan lupa teman-teman di-share. Silakan isi komentar saudara, komentar yang bijak. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.